Bahan kimia, kita semua pasti pernah mendengarnya. Baik dari sisi negatif maupun positifnya, kehidupan kita sehari-hari sudah tidak terlepas dari bahan kimia. Begitu juga, sudah tidak dipungkiri lagi bahwa bahan kimia merupakan bahan polutan terbesar di dunia saat ini. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi bumi. Polusi, pencemaran, gangguan kesehatan, bahkan kecelakaan kerap terjadi akibat bahan kimia yang berbahaya. Contohnya saja, sering terjadi pemusnahan sampah plastik dengan cara dibakar. Padahal plastik yang dibakar akan melepaskan zat kimia berbahaya yang mengakibatkan pencemaran udara di lingkungan sekitar, serta gangguan kesehatan bagi orang-orang di sekitar yang menghirupnya. Dengan masalah-masalah lingkungan sekitar kita yang kerap terjadi dan dampak yang telah dirasakan, justru menjadi kewajiban bagi kita untuk menerapkan usaha-usaha yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Disinilah datangnya kimia hijau, sebuah usaha atau pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan dengan mengurangi atau menghilangkan penggunaan zat-zat kimia yang berbahaya. Kimia hijau penting untuk diterapkan agar dapat menciptakan desain, proses, dan produk yang ramah lingkungan sehingga manusia, hewan, dan lingkungan sekitarnya tidak terkena dampak buruk dari bahan kimia yang berbahaya. Terciptanya konsep kimia hijau tentu dipengaruhi oleh beberapa latar belakang yang telah diteliti. Antara lain, hampir setiap kegiatan kita menghasilkan limbah. Dilihat dari kegiatan kita sehari-hari yang terkadang tidak disadari, kita banyak menghasilkan limbah. Contoh sederhana yang dapat diambil adalah limbah rumah tangga berupa air deterjen setelah mencuci pakaian. Semakin banyak polusi yang dapat ditemui dilihat dari kehidupan sehari-hari. Contohnya polusi yang kita temui berupa polusi udara yang ditimbulkan oleh banyaknya kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas buang. Selanjutnya, perlunya proses produk yang ramah lingkungan. Di zaman sekarang, produk-produk baru yang dijual cenderung berupa produk yang tidak ramah lingkungan. Contohnya adalah kemasan makanan atau minuman berupa plastik dan styrofoam. Hal ini dapat terjadi karena inovasi produk yang kurang memperhatikan aspek ramah lingkungan. Hidup sehat dengan meminimalisir bahan berbahaya, contohnya adalah meminimalisir penggunaan obat kimia seperti semprot nyamuk yang bersifat racun dan cenderung berbahaya. Pendekatan kimia hijau memiliki tujuan utama untuk menciptakan zat-zat kimia yang lebih baik dan aman, serta secara bersamaan dapat memilih cara-cara yang paling aman dan efisien untuk mensintesa zat-zat tersebut dan mengurangi sampah kimia yang dihasilkan. Penerapan kimia hijau tentunya juga memiliki manfaat yang beragam, dan manfaat-manfaat tersebut dapat dilihat dari aspek yang berbeda-beda. Contohnya, manfaatnya bagi manusia, penerapan kimia hijau dapat lebih mengefisiensikan penggunaan energi, menghasilkan produk-produk yang lebih aman, dan menghindari gangguan kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia yang berbahaya. Tidak hanya bagi manusia, sedangkan bagi lingkungan dan makhluk hidup sekitar, dapat diambil contoh bahwa penerapan kimia hijau menciptakan lingkungan yang sehat dan mencegah terjadinya kecelakaan yang biasanya disebabkan oleh bahan kimia berbahaya. Kimia hijau tidak sekedar hanya sebuah cabang ilmu, melainkan gerakan nyata yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara mewujud nyatakan dengan upaya menerapkan kimia hijau dapat kita lakukan dengan yang pertama, menerapkan nanofiltrasi dengan sistem yang ramah lingkungan untuk menyaring polutan pada sistem pengelolaan air. Yang kedua, menggunakan plastik ramah lingkungan yang terbuat dari hasil pertanian seperti jagung dan kentang. Ketiga, pengelolaan limbah yang sehat bagi lingkungan. Keempat, menghindari produk dan reaksi kimia yang berbahaya. Yang kelima, melakukan tindakan 3R yaitu reuse, recycle, dan reduce. Nah, seiring dengan usaha untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan pengetahuan tentang kimia hijau yang kita miliki, penting juga bagi kita untuk mengajak orang lain menerapkan kimia hijau bersama dengan kita, agar penerapan kimia hijau dapat dilakukan bersama-sama dan semua orang dapat ikut serta berperan dalam mengatasi masalah-masalah lingkungan yang ada.
bagaimana cara kita mengajak orang lain untuk ikut menerapkannya. Dalam usaha kita untuk mengajak partisipasi orang lain, hal yang dapat kita lakukan antara lain dengan memberi pengetahuan mengenai apa itu dan apa pentingnya kimia hijau. Informasi mengenai kimia hijau yang dapat kita sampaikan tidak selalu berupa omongan langsung. Namun, kita juga dapat menyebarkan pengetahuan melalui poster, iklan, video media sosial, dan masih banyak lagi. Selain memberi pengetahuan, penting juga bagi kita sendiri untuk mencontohkan kepada orang lain melalui perbuatan. Tidak hanya memberitahu, namun juga dibuktikan dengan aksi. Selanjutnya, kita dapat membuat sebuah kebijakan atau peraturan yang mendukung terwujudnya kimia hijau. Contoh sederhana yang dapat kita ambil adalah peraturan anti plastik dan styrofoam yang sudah mulai diterapkan oleh lingkungan sekolah dan masyarakat. Hal tersebut merupakan contoh nyata kebijakan yang mendukung terwujudnya kimia hijau dalam usaha untuk mengurangi terciptanya limbah. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai kimia hijau. Kami berharap materi yang kami sampaikan dari awal hingga akhir video ini dapat memberi wawasan baru kepada penonton, dapat menarik hati para penonton untuk ikut serta bersama kami mengaplikasikan kimia hijau dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami juga memohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penonton karena telah meluangkan waktu untuk mempelajari pentingnya diterapkan kimia hijau. Ayo, terapkan prinsip kimia hijau Untuk aku, Kamu Dan bumi tempat tinggal kita bersama.